Bayangkan, ada sebuah patung yang hanya bisa bergerak saat tidak ada yang melihatnya. Sebuah entitas yang akan mematahkan leher siapa saja hanya dalam sekejap mata. Jika ingin selamat, jangan berkedip. Hari ini kita akan memasuki dunia gelap SCP-173, sebuah anomali yang telah menghantui banyak orang. Di balik setiap sudut ada kegelapan yang menunggu untuk diungkap. Ini bukan hanya cerita biasa tentang SCP, ini adalah kisah menyeramkan yang tak kamu dengar sebelumnya. Tetaplah bersama kami, pegangan yang erat. Dan sekali lagi aku ingatkan, jika bisa, jangan berkedip. Di malam yang gelap gulita, petir menyambar di kejauhan, memecah kesunyian desa tanpa nama. Angin berbisik dengan suara yang nyaris menyerupai tangisan, sementara bayang-bayang panjang menari di bawah cahaya rembulan yang redup. Malam itu, sebuah kengerian yang tak terbayangkan datang, meninggalkan desa dalam keheningan yang memekakkan telinga. Ketika fajar menyingsing, tak satupun penduduk yang tersisa, hanya legenda tentang sosok patung yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh diabaikan. Jika kamu berkedip, itu mungkin akan menjadi hal terakhir yang bisa kamu lakukan. Yayasan SCP, sebuah organisasi rahasia yang bertujuan mengamankan anomali dan entitas berbahaya, segera mengirimkan tim untuk menyelidiki. Tim ini terdiri dari 5 orang. Dr. Adi, pemimpin tim yang berpengalaman. Rani, ahli linguistik. Budi, seorang teknisi. Amir, ahli taktik. Dan Lisa, seorang psikolog tim. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di desa tanpa nama itu. Saat tim memasuki desa, suasana sunyi menyambut mereka. Tak ada suara burung atau hewan lain, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Jalanan desa penuh dengan tanda-tanda kehidupan yang tiba-tiba terhenti. Pintu terbuka dengan tanda-tanda perlawanan, barang-barang yang berserakan, dan jejak-jejak kaki yang menghilang begitu saja. Hawa dingin yang menggigit membuat mereka merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan. Mereka mulai mencari petunjuk, memeriksa setiap rumah dengan hati-hati. Di sebuah rumah, mereka menemukan sebuah buku harian yang mencatat peristiwa aneh yang terjadi beberapa hari sebelum penduduk menghilang. Catatan terakhir berbunyi, patung itu bergerak saat kami tidak melihatnya. Ketika malam semakin larut, tim menemukan sebuah gudang tua di ujung desa. Di dalam gudang tersebut, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan peralatan yang tampak seperti alat uji coba. Di tengah ruangan tersebut, berdiri sebuah patung aneh. Ya, SCP-173. SCP-173 adalah objek berbahaya yang tidak bisa bergerak saat dilihat. Namun begitu seseorang mengalihkan pandangannya atau berkedip, SCP-173 akan bergerak dengan kecepatan tinggi untuk membunuh dengan mematahkan leher korbannya. Patung ini terbuat dari beton dengan jejak cat semprot Krillon di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak bergerak, kehadirannya menimbulkan rasa takut yang mendalam. Tim memutuskan untuk bermalam di desa, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut di pagi hari. Namun, malam itu, suara langkah berat terdengar di sekitar mereka. Meskipun tidak ada yang bergerak, keheningan dipecahkan oleh suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Pintu yang berderak, angin yang menderu, dan suara napas terengah-engah. Rasa takut mulai merayap di hati mereka, menggantikan rasa penasaran yang awalnya ada. Saat pagi tiba, mereka menemukan simbol-simbol baru yang ditulis dengan tinta merah di dinding gudang. Kata-kata itu berbunyi, jangan berkedip. Melihat tulisan itu, semangat mereka mulai goyah. Kesadaran akan bahaya yang mengintai menjadi semakin nyata. Keletihan dan ketegangan membuat mereka semakin rapuh. Ketika malam semakin larut, lampu di ruangan tersebut padam. Suara napas yang terengah-engah terdengar di seluruh ruangan. Ketika lampu kembali menyala, Amir dan Lisa sudah tergeletak di lantai dengan leher yang entah. Suara terdengar menggema membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rani dan Budi berusaha tetap memandang SCP-173 tanpa berkedip, sementara Dr. Adi tampak tenang namun waspada. Rasa takut dan kelelahan mulai mengambil alih. Satu persatu mereka mulai berkedip, dan setiap kali mereka melakukannya, suara yang mengerikan kembali terdengar. Rani merasakan ketegangan meningkat setiap kali dia berkedip, namun dia tahu bahwa dia harus bertahan. Saat mereka terus berjuang melawan rasa takut, rasa kantuk, dan ketegangan, Budi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Matanya berkedip dengan cepat, dan sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, SCP-173 sudah berada di belakangnya. Dan Budi jatuh dengan leher yang dipatahkan. Kini hanya tersisa Rani dan Dr. Adi. Rani berusaha memahami situasi, merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa Dr. Adi tampak tenang meskipun situasi ini sangat berbahaya? Kecurigaannya semakin meningkat saat dia melihat senyum samar di wajah Dr. Adi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rani dengan suara bergetar. Mengapa ini semua terjadi? Dr. Adi tidak menjawab. Sebaliknya, dia mendekati SCP-173 dengan langkah tenang, dan dia pun berkata, "Ini semua adalah bagian dari rencana.
bertanya dengan suara yang dingin. Aku mengatur ini semua untuk menguji kemampuan SCP-173 dengan mengorbankan kalian. Rani terkejut dan marah saat dia mendengar kata-kata itu. Namun, sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, lampu kembali padam. Suara langkah cepat SCP-173 memenuhi ruangan, ikuti dengan suara. Rani pun terjatuh dengan leher yang dipatahkan. Dan saat pandangannya mulai gelap, dia melihat senyum dingin Adi. Dr. Adi merasa puas dengan eksperimennya. Dia berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan tubuh-tubuh yang tak bernyawa di belakangnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa SCP-173 tidak bisa dikendalikan. Desa tanpa nama kini benar-benar kosong. Tidak ada yang tersisa selain kenangan yang mengerikan dan puing-puing dari eksperimen yang gagal. Yayasan SCP menutup kasus ini sebagai kecelakaan, namun cerita tentang desa yang hilang dalam semalam ini menjadi urban legend yang menakutkan. Hal tersebut menjadi rumor yang terkenal di sekitaran penduduk yang masih tersisa. Mereka berbicara tentang patung yang mengerikan yang masih berkeliaran. Sebuah patung yang mencari korban baru.